Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Della Sasmitianti dengan NIM 0801118232880003. Di sini saya akan menjelaskan untuk di nomor 2, yaitu diketahui dua array A dan B dengan input berupa nilai-nilai integer. Buatlah program untuk memindahkan semua elemen array A dengan indeks I ini ke array C dengan indeks J, dan array B dengan indeks I ini ke array D dengan indeks K. Jika di antara elemen array A dengan indeks I dan array B indeks I memiliki faktor persekutuan terbesar atau FPB sama dengan 1, maka banyak elemen A dan B itu harus sama. Contohnya, input A indeks I sama dengan 3, 4, 5, 3. Untuk array B indeks I-nya itu sama dengan 5, 2, 2, 5, 4. Jadi untuk outputnya itu, array C indeks I-nya itu sama dengan 3,3, 3, 3. Lalu untuk array D indeks I-nya itu sama dengan 5,4. Baiklah, selanjutnya ini untuk pseudocode-nya. Yang pertama, di sini kita lanjut dulu ke bagian sini. Nah, var, di sini kita tuliskan dulu untuk variabelnya itu ada ukuran dan I ini menggunakan tipe data integer. Lalu begin untuk memulai program. Lalu di sini kita tuliskan read, read ukuran, di mana komputer akan membaca nilai dari ukuran yang telah diinputkan oleh pengguna. Lalu selanjutnya di sini ada array A, array B, dan juga jumlah C, jumlah D dengan masing-masingnya tipe data integer. Lalu selanjutnya, di sini kita akan memasukkan nilai-nilai dari array A. Di sini kita akan mencetak terlebih dahulu kata ini, masukkan nilai-nilai array A. Lalu di sini kita menggunakan perulangan for I, di mana for I ini sama dengan 0 to ukuran. Lalu begin read indeks array A dengan indeks I, array A dengan indeks I. Lalu di sini ada I, di mana I plus I sama dengan I plus 1. Lalu N titik koma. Jadi kalau misalkan perulangan for ini memenuhi, maka dia akan lanjut ke dalam ini. Lalu selanjutnya apabila for ini tidak memenuhi, maka dia akan lanjut ke mencetak ini, masukkan nilai-nilai array B. Jadi di sini gunanya mau memasukkan nilai-nilai dari array B. Di sini for I sama dengan 0 to ukuran. Lalu begin read B indeks I, lalu I sama dengan I plus 1. Jadi di sini komputer akan membaca nilai dari inputan array B dengan indeks I yang telah diinputkan oleh pengguna. Lalu di sini kita buatkan dulu untuk array C dan juga array D di sini menggunakan tipe data integer. Di sini kita mau memindahkan elemen-elemen yang memenuhi syarat itu ke dalam C dan D. Di sini kita buatkan menggunakan perulangan for I, nah for I sama dengan 0 to ukuran. Nah, apabila perulangan for ini memenuhi, maka dia akan lanjut ke sini, yaitu if cari FPB dengan parameter A indeks I, B indeks I itu sama dengan 1. Kemudian jika if ini memenuhi, maka lanjut ke sini, yaitu C dengan indeksnya itu jumlah C sama dengan array A indeks I, itu ke lalu jumlah C++, lalu yang ini juga D dengan indeks jumlah D, itu sama dengan array B dengan indeks I, lalu ke jumlah D++. Nah, yang ini cari FPB dengan parameter ini kita di sini melakukan pemanggilan fungsi cari FPB. Yang ini fungsinya di sini function cari FPB. Kalau di sini kita menggunakan parameter A, B, tapi di sini kita ingin menggunakan parameternya itu dengan array A indeks I, array B indeks I, di mana itu sama dengan 1. Lalu di sini berarti A-nya itu kita ganti dengan array A indeks I, lalu B ini kita ganti dengan array B indeks I, dengan
tipe data integer, dan juga function cari FPB ini menggunakan tipe data integer. Lalu di sini kita buatkan dulu untuk variabelnya itu ada sisa dengan tipe data integer. Lalu di sini kita begin untuk memulainya. Lalu di sini kita menggunakan pernyataan kondisi while. Nah, while B tidak sama dengan 0, maka melakukan itu do begin sisa sama dengan A mod B. A mod B, jadi A sama dengan B, B sama dengan sisa. Lalu N titik koma, lalu return A atau kembalikan nilai A, lalu N titik. Lalu jika ini Nah, jadi di sini jika ini memenuhi maka dia akan ke sini, namun jika tidak, if ini maka langsung ke i++ yang ini. Lalu selanjutnya, jika for ini memenuhi kan dia ke sini. Namun jika for ini tidak memenuhi maka dia lanjut ke mencetak ini. Yang indeks array C dengan indeks I itu sama dengan ini, buka kurung kurawal. Di sini ini untuk menampilkan hasil dari array C ini. Dan juga di sini kita menggunakan perulangan for i. For i ini sama dengan 0 to jumlah C. Lalu begin, lalu write array C dengan indeks i. Jadi di sini kita akan mencetak array C-nya. Lalu di sini kita menggunakan pernyataan kondisi if, di mana i itu tidak sama dengan jumlah C kurang 1. Kemudian cetak ini, tanda koma, lalu n titik koma, lalu di sini jika if ini tidak memenuhi maka dia akan ke i++. Lalu di sini juga apabila for i ini tidak memenuhi maka dia akan mencetak ini dan juga mencetak ini array D dengan indeks i ini sama dengan ini buka kurung kurawal yang ini juga dicetak tutup kurung kurawal. Lalu selanjutnya dari sini lanjut lagi ke perulangan for i, di mana for i ini sama dengan 0 to jumlah D. Lalu begin, lalu cetak array D dengan indeks i ini, lalu if i tidak sama dengan jumlah D kurang 1, kemudian cetak tanda koma ini. Lalu n titik koma, lalu di sini kita gunakan i sama dengan i+1. Jika tidak memenuhi di sini, maka dia akan ke sini. Namun apabila yang ini, for ini sudah tidak memenuhi lagi, maka dia akan mencetak ini. Tanda tutup kurung kurawal. Lalu selanjutnya n titik untuk mengakhiri program. Nah, ini untuk flowchart-nya. Untuk flowchart-nya sendiri itu di sini ada untuk flowchart yang bagian fungsi integer main-nya dan juga flowchart untuk function cari FPB-nya dengan parameter A, B. Tapi di sini kita akan membahas flowchart yang di sini dulu, flowchart untuk fungsi integer main. Dimana di sini pertama kita gunakan, kita buatkan start, di mana ini bentuk seperti lingkaran, lalu lanjut lagi menuju ini, ukuran, di mana kita akan menginputkan nilai dari ukuran. Lalu selanjutnya di sini kita mencetak kata masukkan nilai-nilai array A. Lalu selanjutnya di sini menuju ke perulangan for i sama dengan 0 to ukuran. Lalu apabila memenuhi maka akan dicetak ini array A dengan indeks i, lalu menuju ke i++. Jika ini memenuhi, jadi langsung menuju ke sini i++, lalu i++ ini menuju ke perulangan for i ini, mengecek lagi di sini. Jika memenuhi maka dia akan melanjutkan atau melakukan hal yang sama, namun apabila salah maka dia akan mencetak kata ini masukkan nilai-nilai array B. Lalu selanjutnya dia ke sini menuju ke perulangan for i sama dengan 0 to ukuran. Lalu apabila benar maka dia akan mencetak ini array B dengan indeks i ini, lalu menuju ke i++, dan i++ ini menuju ke perulangan for i yang ini dan mengecek lagi. Apabila benar maka akan seperti tadi, namun apabila salah dia akan ke perulangan for i yang lain, yaitu for i sama dengan 0 to ukuran. Jadi di sini for i sama dengan 0 to ukuran. Apabila ini memenuhi maka
dia akan lanjut ke pernyataan if ini. If cari FPB dengan array add index i, array b index i itu nilainya sama dengan 1. Nah, apabila di pernyataan kondisi if ini benar, maka dia akan menuju ke sini, yaitu C, array C dengan indeks jumlah C itu sama dengan array A indeks I, lalu jumlah C++ dengan array D dengan indeks jumlah D sama dengan B, array B indeks I, lalu jumlah D++, lalu lanjut lagi ke I++. Nah, habis dari sini kalau misalkan if ini tidak memenuhi, dia langsung ke menuju ke I++, lalu dari I++ ini menuju ke for I ini. For I sama dengan 0 tuh ukuran. Nah, apabila dia masih memenuhi, maka dia akan melakukan hal seperti tadi. Namun, apabila sudah tidak memenuhi, maka dia akan false dan menuju ke sini. Dia akan mencetak ini array C dengan indeks I sama dengan ini buka kurung kurawal. Lalu lanjut lagi, dia ke sini. For I sama dengan 0 tuh jumlah C. Jadi apabila perulangan for I memenuhi dan bernilai true, maka dia akan mencetak array C dengan indeks I ini. Lalu selanjutnya ke pernyataan kondisi if, di mana dicek apakah I itu tidak sama dengan jumlah C kurang 1. Apabila ini kondisinya memenuhi, maka dia akan mencetak tanda koma. Namun apabila salah, dia akan ke I++. Nah, apabila benar, dia akan mencetak koma, namun dia akan ke I++ juga. Namun kalau misalkan salah, dia langsung ke I++. Lalu lanjut lagi ke menuju ke for I sama dengan 0 tuh jumlah C. Nah, dicek lagi. Apabila benar, maka akan lanjut seperti tadi. Namun apabila salah, maka dia akan mencetak tanda tutup kurung kurawal ini. Lalu selanjutnya dia akan mencetak array D dengan indeks I sama dengan dibuka kurung kurawal. Lalu selanjutnya ke perulangan for I sama dengan 0 tuh jumlah D. Lalu apabila perulangan for ini memenuhi, maka dia akan mencetak array D dengan indeks I. Lalu selanjutnya ke pernyataan kondisi if, di mana I tidak sama dengan jumlah D kurang 1. Nah, apabila benar, maka dia akan ke sini. Dia akan mencetak tanda koma ini, namun apabila salah, maka dia langsung menuju ke I++. Yang true ini juga menuju ke I++, namun dia menaruh tanda koma dulu, mencetak tanda koma dulu, baru menuju ke I++. Dari I++ ini menuju ke perulangan for I ini lagi. Jika benar, maka akan mengulangi langkah-langkah seperti tadi, namun jika salah, maka akan mencetak ini tanda tutup kurung kurawal. Lalu setelah ini menuju ke end untuk mengakhiri program. Baiklah, ini untuk programnya di nomor 2 itu ada, kita buatkan dulu untuk file headernya itu ada hashtag include iostream. Ini untuk memanggil sintaks in, out, dan juga inline. Lalu gunakan namespace std, using namespace std, koma. Lalu di sini kita menggunakan function juga. Di sini kita tuliskan dulu untuk functionnya atau fungsi untuk menghitung FPB. Lalu kita tuliskan dari data integer cari FPB. Buka kurung integer A, integer B, tutup kurung, buka kurung kurawal lagi. Lalu tuliskan while B tidak sama dengan 0. Tidak sama dengan 0. Tutup kurung. Lalu di sini buka kurung. Di sini tuliskan integer sisa sama dengan A mod B titik koma. Lalu A sama dengan B
titik koma, lalu ini B sama dengan sisa, titik koma. Lalu di sini return A atau kembalikan nilai A, koma. Nah, baru di sini kita buatkan untuk fungsi utama itu kita gunakan integer main, buka kurung awal untuk memulai program. Di sini kita masukkan terlebih dahulu untuk variabel dan juga tipe datanya. Di sini ada ukuran dan juga dengan tipe data integer. Lalu selanjutnya di sini kita akan mau memasukkan nilai dari variabel ukuran ini. Jadi kita outkan dulu atau kita cetak dulu katanya ini masukkan ukuran array. 2 tanda petik koma. Nah, lalu selanjutnya in atau inputkan ukuran. Nah, lalu selanjutnya di sini kita buatkan lagi untuk A itu. Nah, dengan indeks ukuran ini menggunakan tipe data integer. Lalu untuk B ini juga ini integer. Lalu untuk ini jumlah C dan jumlah D itu awalnya sama dengan 0 dengan tipe data integer. Titik koma. Nah, lalu selanjutnya kita akan memasukkan nilai-nilai dari array A. Memasukkan nilai array A. Nah, di sini kita buatkan cout dulu untuk mencetak, memasukkan nilai-nilai array A. Lalu di sini kita menggunakan perulangan for i itu for i sama dengan 0. Kondisinya itu i kurang dari ukuran titik koma i plus plus. Nah, lalu selanjutnya ini buka kurawal. Di sini kita buatkan in dengan array A indeks i titik koma. Nah, lalu selanjutnya tutup kurung kurawal. Lalu selanjutnya di sini kita ingin memasukkan nilai dari array B. Nah, ini caranya sama saja seperti ini. Nah, masukkan nilai array B for i sama dengan 0, di mana kondisinya itu i kurang dari ukuran, lalu i plus plus untuk perubahannya. Lalu di sini kita inputkan atau in nilai dari array B indeks i. Lalu tutup kurung kurawal. Nah, lalu selanjutnya di sini kita buatkan lagi untuk array C dan D. Ini menggunakan tipe data integer. Ukuran koma B indeks ukuran titik koma. Nah, lalu selanjutnya ini kita mau memindahkan elemen-elemen yang memenuhi syarat ke dalam C dan D. Nah, kita menggunakan perulangan for. Di sini kita menggunakan perulangan for untuk itu. If for i sama dengan 0, di mana kondisinya itu i kurang dari ukuran
Lalu untuk perubahannya itu I++. Buka kurung kurawal. Lalu di sini kita tuliskan untuk pernyataan kondisinya itu kita menggunakan if, lalu cari FPB. Ini di sini terdapat pemanggilan function cari FPB yang ini. Dengan parameternya itu array A indeks I, array A indeks I, koma, array B indeks I itu sama dengan 1. Nah, di sini buka kurung kurawal. Di sini kita buatkan C jumlah C sama dengan array A indeks I. Lalu untuk array D itu disesuaikan dengan jumlah D sama dengan array B indeks I. Di sini tuliskan jumlah C plus koma. Di sini untuk array D ini dengan indeks jumlah D. Di sini ini sama dengan array B indeks I, ini jumlah D++. Nah, lalu selanjutnya di sini kita akan menampilkan hasilnya. Menampilkan hasil kita buatkan dulu cout, kita cetak dulu C array C indeks I sama dengan buka kurung kurawal, tanda petik, titik koma. Lalu di sini kita gunakan for I sama dengan 0, titik koma, I kurang dari jumlah C, titik koma, I++. Lalu selanjutnya buka kurung kurawal, buatkan di sini cout atau cetak array C indeks I, titik koma. Lalu sini if, buatkan pernyataan kondisi if I tidak sama dengan jumlah C kurang 1, tutup kurung, ini buka kurung kurawal, lalu di sini kurung kurawal, di sini kita buatkan cout dan cout. Ini tanda tutup kurung kurawal. Lalu di sini buatkan line, titik koma. Lalu di sini buatkan lagi untuk cetak array D indeks I sama dengan buka kurung kurawal lagi, lalu titik koma. Nah, lalu selanjutnya di sini menggunakan perulangan for I. For I sama dengan 0, di mana kondisinya itu I kurang dari jumlah D, ini I++. Ini buka kurung kurawal, lalu di sini tuliskan cout indeks, ada array D indeks I, titik koma, lalu gunakan pernyataan kondisi if di mana I tidak sama dengan jumlah D kurang 1.
buka kurung kurawal. Lalu di sini kita buatkan juga cout ini. Lalu kita buatkan return null. Titik koma. Jadi di sini ini di sini harusnya kita letakkan untuk tanda tutup kurungnya. Nah, coba kita build and run. Nah, lalu kita masukkan untuk ukuran array-nya itu 4. Lalu nilai-nilai array A-nya itu ada 3, 4, 5, 3. Lalu untuk nilai-nilai array B-nya itu 5, 2, 25, dan juga 4. Di sini ini kita buatkan dulu di bagian sini cout cetak untuk tanda koma. Lalu di sini juga cout mencetak tanda koma. Titik. Nah, coba kita build and run lagi. Kita masukkan ukuran array-nya 4. Nilai-nilai array A-nya itu ada 3, 4, 5, 3. Lalu selanjutnya untuk nilai-nilai array B-nya itu 5, 2, 25, 4. Nah, di sini bakal muncul untuk array dari C indeks I-nya itu 3 dan 3, sedangkan untuk array D dengan indeks I-nya itu 5 dan 4. 5,4. Jadi untuk array C-nya itu 3,3, array D-nya 5,4. Nah, di sini untuk penjelasannya itu seperti ini. Pertama kan kita gunakan dulu ya untuk file header itu hashtag encode string agar kita bisa menggunakan sintaks in, cout, dan juga inline. Maksudnya di sini untuk pemanggilan sintaks in, cout, dan juga inline. Lalu kita gunakan namespace std ini agar kita bisa menggunakan sintaks yang terdapat dalam iostream ini. Lalu selanjutnya di sini kita mempunyai fungsi utama. Fungsi utamanya itu integer main, buka kurung tutup kurung, lalu buka kurung kurawal di sini untuk memulai program. Lalu selanjutnya di sini ada variabel ukuran dan variabel i dengan masing-masing tipe data integer. Lalu di sini kita mau memasukkan nilai dari ukuran. Maka kita cetak dulu, masukkan ukuran array ini. Kalimat ini kita cetak, masukkan ukuran array. 2, lalu ini isiin ukuran, di mana kita akan menginputkan nilai dari variabel ukuran. Misalkan kita inputkan angka 4. Nah, lalu selanjutnya di sini kita buatkan untuk variabel A, variabel array A, variabel array B dengan indeks ukuran ini masing-masing dan jumlah C sama dengan 0 dan jumlah D sama dengan 0 ini masing-masingnya menggunakan tipe data integer.
Lalu di sini kita akan menginputkan atau memasukkan nilai dari array A dan array B. Caranya itu sama saja, tapi yang pertama itu kita masukkan untuk nilai array A terlebih dahulu. Di sini kita cetak kata masukkan nilai-nilai array A. Dimasukkan nilai-nilai array A. Itu ada 3, 4, 5, 3. Nah, lalu di sini kita menggunakan perulangan for i. Nah, for i sama dengan 0. Nah, i itu kurang dari ukuran i plus plus. Lalu selanjutnya nih, i sama dengan 0. Ini kan dicek nih, apakah 0 itu kurang dari ukuran-ukurannya 4. 0 kurang dari 4. Itu benar, maka dia akan menyuruh untuk menginputkan nilai dari array A indeks 0. Jadi di sini indeks 0 itu 3, indeks di mana i sama dengan 0 ini kan berarti kan ada 0, i-nya berarti hanya sampai 3. Jadi ada 0, 1, 2, 3. Ini yang i sama dengan 0, i sama dengan 1, i sama dengan 2, i sama dengan 3. Jadi ada 4 angka itu 3, 4, 5, 3. Lalu selanjutnya ini memasukkan nilai array B itu juga sama saja. Sini kita cetak dulu kata masukkan nilai-nilai array B, dimasukkan nilai-nilai array B 2. Lalu di sini ada for i sama dengan 0, untuk i kurang dari ukuran. Jadi dicek apakah 0 itu kurang dari 4, itu benar, maka akan diinputkan nilai dari array B dengan indeks i. Indeks i-nya ini pertama kali itu 0. Jadi yang pertama itu ada angka 5 kita inputkan. Lalu selanjutnya apabila i-nya 1, ini kita inputkan nilainya 2. Untuk i-nya sama dengan 2, kita inputkan angkanya 25. Untuk i-nya sama dengan 3, kita inputkan angkanya 4. Karena i-nya di sini yang terpenuhi cuma sampai 3. Jadi ada i sama dengan 0, i sama dengan 1, i sama dengan 0, i sama dengan 1, i sama dengan 2, i sama dengan 3. Lalu selanjutnya di sini kita buatkan untuk array C dan array D ini menggunakan tipe data integer juga. Lalu di sini kita menggunakan perulangan for. Di sini untuk mencari apakah dua bilangan tersebut merupakan FBB-nya itu sama dengan 1. Jadi dicek, ini kan for i sama dengan 0, 0 kurang dari 4. If cari FBB A0, A0, B0 itu sama dengan 1, maka ini array C itu sama dengan A indeks I. Dan untuk yang D-nya itu dari yang ini. Kalau misalnya array C-nya itu dari yang ini, kalau yang B itu array D itu dari B ini. Lalu di sini coba kita cari. Kan misalkan di sini kan I-nya sama dengan 0. Berarti kita melakukan pemanggilan fungsi untuk cari FPB I, B, I itu sama dengan 1. Di sini kan untuk A0, B0 ini array A indeks 0 dengan array B indeks 0 itu ada angka 3 sama 5. Nah, dicek apakah 3 sama 5 itu FPB-nya sama dengan 1. Dicek di sini, di fungsi cari FPB. Di sini kita ganti untuk A-nya itu sama dengan 3 dan B-nya itu sama dengan 5. Lalu di sini kita menggunakan pernyataan kondisi while, mana B-nya itu tidak sama dengan 0. Ya, ini memenuhi karena B-nya tidak sama dengan 0. Karena B-nya sama dengan 5. Jadi karena memenuhi dia lanjut ke sini. Sisa sama dengan A mod B. Jadi sisa itu sama dengan A. A-nya itu berapa? A-nya itu 3. 3 dibagi 5. Apakah 3 sisa dari 3 bagi 5 itu sama dengan 2? Jadi A-nya itu sama dengan B. A di sini kan tadi A sama dengan B. B itu 5. Jadi sekarang A itu nilainya sama dengan 5 dan B itu sama dengan sisa. Sisanya tadi itu 2. Jadi ini kan lalu di sini kalau misalkan tidak memenuhi dia akan return A. Return A itu mengembalikan
nilai A, di mana nilai A-nya itu sesuai dengan yang nanti di sini. Nah, di sini kan ini bisa karena untuk sisanya tadi, ini kan 3 bagi 5. 3 bagi 5 itu sisanya 2. Jadi, untuk A sama dengan B, itu A-nya sekarang sama dengan 5, dan B itu sama dengan 2. Nah, itu kan berarti memenuhi, jadi 3 sama 5. 3 sama 5 itu dia mempunyai sama-sama mempunyai FEB-nya itu sama dengan 1. Maka di sini diinputkan untuk variabel dari array C, ini C jumlah C sama dengan A indeks I. Nah, jadi di sini 3 ditulis di ini, A indeks 0 itu 3, jadi terus B indeks 0 itu 5 di sini. Lalu di sini kan ada 4 dan 2. Selanjutnya ini kan I++. Jadi sekarang I-nya sama dengan 1 yang ini, berarti 4 sama 2. 4 sama 2, lalu dicek lagi di sini, ya B-nya tidak boleh sama dengan 0. Nah, jadi kan B-nya kan tadi sama dengan 2, makanya berarti di sini FBB-nya itu sama dengan 1. Nah, di sini kita cek lagi untuk cari FBB, A-nya sekarang sama dengan 4, B-nya sama dengan 2. Nah, di sini kita karena B-nya tidak sama dengan 0, maka di sini terpenuhi, maka kita cari di sini sisa sama dengan A mod B. A-nya itu 4, B-nya 2, jadi 4 bagi 2, sisanya 0. Nah, A sama dengan B. A-nya tuh sekarang berarti sama dengan 2, sedangkan B itu sama dengan sisa-sisanya tadi kan 0. Jadi, karena di sini kan B-nya tidak boleh sama dengan 0, maka return A mengembalikan nilai A. Berarti yang ini, yang 4 sama 2 ini, dia tidak memenuhi. Kenapa tidak memenuhi? Karena dia B-nya tadi sama dengan 0, maka FPB-nya itu tidak sama dengan 1, maka tidak akan ditambah, jadi masih tetap 3 sama 5. Lalu ini ada 5 sama 25. Ya, lanjut lagi ke I++, dimana I-nya sekarang sama dengan 2, jadi A indeks 2 dengan B indeks 2, ini 5 sama dengan 5 sama 25. Maka diganti di sini, cari FPB dengan parameter 5,25. Jadi cek di sini, ketika B tidak sama dengan 0, di sini kan pada awalnya B-nya itu tidak sama dengan 0, yaitu B-nya 25. Di sini dicek sisa itu sama dengan A mod B. A mod B berarti A-nya itu 5 dibagi 25, itu sisanya sisanya 0, karena kan seperti 25 kan A mod B itu 5 bagi 25 itu 0. Jadi A sama dengan B, A sama dengan 5, B-nya sama dengan sisa-sisanya 0, dia tidak terpenuhi, maka return A mengembalikan nilai A, jadi dia langsung ke I++ lagi, mana I-nya sekarang sama dengan 3, lalu di sini dicek 3 dengan 4. 3 dengan 4 ini, di sini dicek B tidak sama dengan 0, lalu lanjut lagi ke sisa sama dengan 3 mod 4. Dan cek apakah ini kan di sini A sama dengan B. Berarti A-nya sama dengan 3, B-nya sama dengan 4. Bukan. 3 mod 4, 3 mod 4 itu kan 1. Jadi B-nya sama dengan 1. Jadi karena B-nya sama dengan 1 dan memenuhi, maka untuk ini FPB-nya kan sama dengan 1. Berarti ini terpenuhi. Jadi di sini jumlah C ini sama dengan A indeks ke 3. Jadi 3 di sini dicetak. Lalu untuk ini array D ini sama dengan array B dengan indeks I.
Di mana di sini, yang ini 4 ini, B in array B indeks 3, yaitu 4, jadi makanya dicetak angka 3 sama 3 dan 5 sama 4. Dari sini sama ini dan ini dan ini. Lalu untuk ini menampilkan hasilnya, ini kan kita menggunakan cout, ini C, I, array C indeks I ini, lalu buka kurung kurawal ini sama dengan buka kurung kurawal, lalu ke perulangan for I sama dengan 0, ini sama dengan 0, apakah 0 kurang dari jumlah C? Jumlah C-nya itu, seperti yang di sini tadi itu 2. Jumlah C-nya sama dengan 2, lalu di sini cetak CI-nya. Di sini yang pertama itu 3 dulu dicetak, lalu I kurang dari sama dengan jumlah C kurang 1, maka koma, di sini maka dicetak tanda koma, karena I-nya itu tidak sama dengan jumlah C kurang 1, karena ini kan 0, 0 itu tidak sama dengan 1. Lalu selanjutnya di sini I-nya sama dengan, sekarang sama dengan 1, karena tadi oh ya, tadi tuh dia ke I++ dulu, di mana I-nya sekarang sama dengan 1, jadi dicek apakah 1 itu kurang dari 2, dan itu benar, maka dicetak ini angka 3. Lalu selanjutnya menuju ke sini, if I kurang dari sama dengan, if I tidak sama dengan jumlah C kurang 1, karena ini kan jumlah C kurang 1, jumlah C-nya kan 2, 2 kurang 1, jadi 1 sama dengan 1, maka ini tidak dicetak, maka langsung mencetak yang ini. Tanda tutup kurung kurang. Lalu, maka untuk array C dengan indeks I ini 3,3, sedangkan untuk yang array D ini 5,4. Itu caranya sama saja seperti yang C tadi. Yaitu I-nya kan sama dengan 0, jadi 0 kurang, dicek apakah 0 itu kurang dari 2. Nah, itu benar. Maka dicetak nih 5 tadi kan di sini. 5 terus I sama dengan 1. I sama dengan 1 itu masih memenuhi karena 1 kurang dari 2. Lalu di sini kayak sebelum ke I++ tadi, tanda koma dulu. Di sini cetak tanda koma karena I-nya itu tidak sama dengan jumlah D kurang 1, yaitu 0 tidak sama dengan 1. Lalu selanjutnya ke I++, karena I-nya sekarang sama dengan 1, dan cek apakah 1 itu kurang dari 2, itu benar, maka akan dicetak nilai dari array D indeks ini, yaitu 4. Nah, lalu selanjutnya di sini dicek apakah 1 itu tidak sama dengan 1. Nah, karena ini tidak memenuhi, karena kan 1 sama dengan 1, maka langsung mencetak ini, tanda tutup kurung kurawal. Jadi untuk array C dengan indeks ini menghasilkan angka 3 dan 3,3. Lalu untuk array D dengan indeks I ini menghasilkan 5,4. Lalu di sini return 0, titik koma, mengembalikan nilai 0, lalu tutup kurung kurawal untuk mengakhiri program. Sekian penjelasan dari saya, semoga bermanfaat. Terima kasih sudah menonton sampai akhir. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.